Kalau begitu, tidak ada satupun dari kita yang akan mudah. Setelah Chu Feng selesai berbicara, segel tangannya berubah. Pohon-pohon yang tadinya menyusut hingga kurang dari 100 meter tingginya, telah dipulihkan hingga ketinggian 10.000 meter. Pada saat yang sama, cabang-cabang pohon, seperti beberapa ular raksasa, menjulur dan menghalangi gerbang penghalang. Wah, ada metode seperti itu. Wen Sue merasa takjub. Dia melihat bahwa Chu Feng menggunakan kekuatan pohon untuk mencegah Jie Tianran dan yang lainnya pergi. Oh, melihat ini, Jie Tianran tersenyum menghina, lalu mendesak monster merah itu untuk membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit dahan yang menghalangi pintu penghalang. Tetapi gigi-gigi tajam monster itu jatuh dan menembus dahan-dahan, dan keduanya tidak dapat saling bersentuhan. Melihat ini, senyum di wajah Jie Tianran membeku, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menyentuh dahan itu, tetapi menemukan bahwa kesadarannya benar-benar dapat menyentuh dahan itu. Pada saat ini, Jie Tianran mengerutkan kening. Ini bukan hal yang baik. Monster merah tidak dapat menyentuh pohon secara langsung, jadi ia tidak dapat menghancurkannya. Tetapi pohon itu mampu menghalangi kesadarannya, dan dia tidak bisa pergi. Dengan runtuhnya dunia, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Chu Feng akan binasa bersama mereka. Chu Feng, apakah kamu sedang marah? Apakah kau pikir jika kau melakukan ini, aku akan takut padamu? Setelah memahami niat Chu Feng, Jie Tianran memandang Chu Feng. Kembalikan kekuatan milikku, atau tidak ada dari kalian yang akan pergi, kata Chu Feng. Tidak masalah kalau kau tidak pergi. Aku juga ingin melihat apa yang akan terjadi setelah dunia ini runtuh, kata Jie Tianran. Dunia runtuh dengan sangat cepat, dan aura yang dipancarkannya bersifat merusak, jadi Wen Sue panik dan datang ke sisi Chu Feng. Kalau keruntuhannya betul-betul terjadi di wilayah ini, sudah pasti tidak akan ada hasil yang baik. Adik Chu Feng, biarkan saja. Janganlah kita merendahkan diri ke levelnya. Lagi pula, selama kita masih hidup, kita selalu bisa bangkit kembali. Kita tidak bisa membiarkan kedua orang tua ini membunuh kita di sini, kan? Wen Sue menarik pakaian Chu Feng dan membisikkan kata-kata untuk membujuknya. Chu Feng tetap diam, menatap tajam ke arah Jie Tianran, jelas-jelas bersiap untuk bertarung sampai mati. Oh, saudara muda Chu Feng, mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah ini sepadan? Mereka berdua sudah setengah jalan menuju liang lahat, tapi kita masih muda. Rasanya tak sepadan, tak sepadan. Wen Sue semakin cemas, tetapi Chu Feng tetap teguh pada pendiriannya. Jie Tianran juga tidak mengatakan apapun dan menatap Chu Feng dengan dingin, seolah-olah dia bertekad untuk melawannya sampai akhir. Dunia yang awalnya tak terbatas kini telah berubah menjadi dunia hampa hitam. Dunia ini diselimuti oleh kekuatan kehancuran, dan kegelapan menelan sisi ini. Kembalikan Jie Tianran padanya. Tidak perlu marah pada boneka. Namun, orang di sebelah Jie Tianran kehilangan kesabarannya dan berbicara dengan nada memerintah. Melihat ini, Jie Tianran mencubit formula ajaib itu, dan monster merah itu membuka mulutnya dan benar-benar memuntahkan kekuatan aneh yang telah ditelannya dari pohon besar Chu Feng, dan kembali ke pohon hijau. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah menggunakan beberapa rumus ajaib untuk mengecilkan pohon itu lagi. Jelas, hanya tubuh yang lengkap yang memiliki kekuatan untuk menghalangi, jadi setelah menyusut lagi, cabang-cabang yang menutupi pintu penghalang juga ditarik. Jie Tianran tidak berkata apa-apa, menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu melangkah masuk ke gerbang penghalang. Sebaliknya, monster tua itu menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, bertarung sampai mati bukanlah hal yang dilakukan orang kuat. Sampai jumpa lagi. Kamu mungkin tidak seberuntung itu. Sampai jumpa lagi, Pak Tua.
Aku akan melepas topimu dan melihat betapa menjijikkannya wajah tuamu itu. Kenapa kau takut bertemu orang? Wen Sue segera menjawab, mendengus. Setan tua itu mendengus pelan dan melangkah masuk ke gerbang penghalang. Adik Chu Feng, ayo pergi, ayo pergi. Wen Sue sangat panik dan sudah tiba di gerbang penghalang terlebih dahulu, tetapi dia tidak keluar sendiri, melainkan mendesak Chu Feng. Pohonnya besar dan akarnya dalam. Pohonnya harus dikecilkan dulu supaya bisa disingkirkan. Chu Feng menjelaskan alasannya enggan pergi. Adik Chu Feng, cepatlah. Wen Sue menjadi semakin cemas. Masih ada waktu. Dibandingkan dengan Wen Sue, Chu Feng sangat tenang. Dan memang benar, sebelum pohon itu runtuh, ia mendorong pohon itu hingga seukuran anak pohon. Setelah berhasil, ia melangkah keluar dari gerbang pembatas bersama Wen Sue. Mereka kembali ke dunia berbatu, dan Wen Sue menatap pohon di telapak tangan Chu Feng. Pohon itu masih memancarkan cahaya hijau. Meski kecil, napasnya masih ada. Mereka benar-benar membawanya keluar. Apakah ini berguna nanti? Tanya Wen Sue. Chu Feng mengangguk. Kakek dari pihak ibumu adalah seorang bajingan sejati. Tapi saudara muda Chu Feng, kau terlalu keras kepala. Kau hampir kehilangan nyawamu. Nada bicara Wen Sue mengandung sedikit nada mencela. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Kalau dia benar-benar punya nyali, aku takkan mempertaruhkan nyawaku untuk masalah ini dengan sia-sia, kata Chu Feng. Benarkah? Wen Sue tampak curiga. Sikap Chu Feng barusan sepertinya bukan hanya gertakan. Tentu saja benar. Lagi pula, aku tidak mungkin mempertaruhkan nyawa kakak perempuanku di sini, kata Chu Feng. Oh, kau begitu peduli padaku. Kecurigaan Wen Sue semakin menjadi-jadi. Kakak senior, apa kau tidak punya kepercayaan sebanyak ini? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Baiklah, apa selanjutnya? Tanya Wen Sue. Lewat sini. Chu Feng memimpin jalan dan membawa Wen Sue ke gua lain. Tetapi begitu mereka melangkah ke dalam gua yang awalnya gelap, mereka merasakan kekuatan penghalang itu. Saat berikutnya, kesadaran Chu Feng memasuki ruang putih yang luas. Namun di dalam ruang ini, ada sosok lain, wujud asli Chu Feng. Dan Chu Feng berdiri di sana dengan gaya dunia dinding batu. Dan pada saat ini, Chu Feng bisa merasakan kekuatan darah di tubuhnya. Mungkinkah untuk membawa kekuatan garis keturunan ke area ini? Chu Feng segera menyadari misteri tempat ini. Chu Feng datang di depannya, mengulurkan telapak tangannya, dan memasuki tubuhnya. Segera, dua kekuatan garis keturunan yang kuat dimobilisasi oleh Chu Feng. Chu Feng dapat memilih salah satu garis keturunan. Tentu saja, pada tahap berikutnya, Anda dapat merangsang darah Anda untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, seseorang harus menggunakan kekuatan darah. Chu Feng segera ingin memilih garis keturunan raja, karena ini adalah ujian bagi spiritualis dunia. Namun tak lama kemudian, mata Chu Feng berbinar, dan dia merasakan sesuatu. Jadi begitu. Chu Feng ragu sejenak dan membuat pilihan yang tidak terduga. Dia sebenarnya mengulurkan tangan ke arah garis darah guntur surgawi, tetapi alih-alih langsung menyatukannya ke dalam tubuhnya, dia menutup matanya, seolah-olah merasakan sesuatu. Keadaan ini berlangsung beberapa saat sebelum Chu Feng menyerap garis darah guntur surgawi ke dalam kesadarannya. Saat berikutnya, ruang di sekitarnya berubah, dan Chu Feng tiba di sebuah pulau, yang dikelilingi oleh ombak besar. Jelas, dia berada di tengah lautan luas. Adik Chu Feng, mengapa kamu baru saja datang? Sebelum Chu Feng bisa mengamati dengan baik, Wen Sue datang ke sisinya. Wen Sue terburu-buru karena Jie Tianran dan monster tua itu juga ada di pulau ini.